Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bosku, ketemu lagi dengan saya di channel COD Lang Erlangga. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki yang lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata. Terima kasih bosku telah mampir di channelku ini. Sebelumnya, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen agar bisa berkembang memberikan info dan tutorial yang bermanfaat. Terima kasih. Siapa yang tidak tahu PG Jatibarang tempatnya yang strategis berada di jalan provinsi yaitu Jalan Slawi, Jatibarang, membuat banyak orang yang mengetahuinya. Pabrik gula yang didirikan pada tahun 1842 merupakan peninggalan Belanda di Hindia Belanda. Semasa pendudukan Belanda di Indonesia dulu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan 3 pabrik gula di Kabupaten Brebes yaitu Pabrik Gula Jatibarang, Pabrik Gula Benjaratma, Pabrik Gula Kersana. Setelah kemerdekaan Indonesia PG Jatibarang masuk dalam wilayah PT PNIX Persero, karena besarnya biaya operasional dan perawatan serta berkurangnya lahan untuk penanaman tebu, maka dari 3 pabrik gula itu digabungkan menjadi satu, yaitu di PG Jatibarang. Gula yang diproduksi PG Jatibarang adalah gula konsumsi dengan jenis proses sulfitasi. Di PG Jatibarang ini masih terlihat sisa-sisa kejayaan PG Jatibarang dari mulai mesin, bangunan hingga kereta lori yang berumur hampir 1 abad. Biaya masuk ke tempat ini cukuplah murah, dengan hanya membayar Rp5.000 Anda dapat menikmati wisata sekaligus melihat tempat bersejarah yang akan membuat Anda terbawa oleh masa lalu. Tempat ini cocok untuk berbagai keperluan, mulai dari edukasi pelajar, foto prewedding, foto album dan bisa juga sekedar untuk refreshing. ******. Dari kejauhan terlihat menara cerobong asap yang masih kokoh berdiri, tembok-tembok yang sudah kusam tak terawat sangat jelas terlihat. Dan motor kami pun parkir di depan bangunan yang gagah perkasa namun sudah lanjut usia. Bangunan ini adalah bekas pabrik gula Jatibarang, letaknya di Jalan Jatibarang, Slawi Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ternyata bulan Maret tahun 2019 aku pernah lewat depan pabrik gula Jatibarang ini ketika aku pulang dari desa wisata Malahayu, aku kira bangunan ini tidak dibuka untuk umum karena memang kondisinya sudah sangat usang. Tetapi saat ini pabrik gula Jatibarang ini mulai dikembangkan sebagai salah satu destinasi cagar budaya. Sejak tahun 2017 pabrik gula Jatibarang sudah tidak mulai beroperasi lagi karena mesin-mesin penggiling tebu sudah tak layak pakai. Dan untuk bisa menjelajahi pabrik gula Jatibarang ini kita cukup membayar tiket masuk Rp5.000 orang. Setelah masuk bagian penggilingan tebu, kita akan menjumpai mesin-mesin penggiling tebu yang sangat besar namun sudah penuh debu. Sedikit terlintas aura mistis karena bangunan ini sudah 1 abad lebih usianya, tak heran jika banyak penghuninya yang tak kasat mata. Tetapi tenang saja berwisata di pabrik gula Jatibarang ini masih aman-aman saja jika kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar ataupun mengganggu mereka. Menurut salah satu petugas yang menemani rombongan kami, sebelum dibangun pabrik gula Jatibarang, tempat ini dahulunya adalah kawasan pemakaman umum. Dan ketika akan dibangun sebagai pabrik gula semua makam yang ada di sini dipindahkan, namun yang paling aneh yaitu ada satu makam yang sudah dipindah akan tetapi kembali lagi ke tempat asalnya. Dan beberapa kali dipindah masih tetap kembali ke tempat asalnya. Akhirnya makam ini masih dibiarkan berada di pabrik gula Jatibarang.
Pabrik gula Jatibarang ini dibangun pada zaman kolonial Belanda tepatnya tahun 1842 oleh N.V. Mijtot Exploitatie der Suiker Onderneming. Dan pada zaman Hindia, Belanda ada 3 pabrik gula yang dibangun di Kabupaten Brebes yaitu Pabrik Gula Jatibarang, Pabrik Gula Banjaratma dan Pabrik Gula Kersana. Namun dari 3 pabrik gula yang berada di Kabupaten Brebes ini yang paling besar yaitu Pabrik Gula Jatibarang. Dan berdasarkan PP nomor 24 tanggal 16 April tahun 1959 tentang penetapan perusahaan-perusahaan pertanian atau perkebunan, milik Belanda di bawah penguasaan RISK Mentan nomor 229 UM 57 tanggal 10 Desember tahun 1957 dibentuk Pusat Perkebunan Negara Baru PPN Baru. Akhirnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pabrik gula Jatibarang ini dikelola oleh PT PNIX Persero. Pabrik gula Jatibarang ini dahulu sempat berjaya karena bisa menghasilkan banyak gula pasir dari hasil perkebunan tebu, dan bahkan dahulu pabrik gula Jatibarang menjadi bagian penting dalam industri gula atau perkebunan tebu di dunia. Karena, Brebes pernah menjadi pengekspor tebu nomor 1 di dunia saat itu. Setelah keliling melihat mesin-mesin yang masih tersisa di pabrik gula Jatibarang, kami diajak ke salah satu tempat di bagian belakang pabrik gula Jatibarang. Dan bangunan ini ternyata sangat indah sekali. Namanya lokomotif remise. Tempat ini sepertinya sudah diperbaiki karena terlihat elok dan terawat dibandingkan bagian depan dan dalam pabrik gula Jatibarang. Lokomotif remise ini dibangun pada tahun 1916 dan bangunan ini merupakan tempat berkumpulnya lokomotif uap dan lokomotif diesel atau garasi lokomotif. Bangunan ini sangat megah karena menggunakan arsitektur Belanda. Dan konon desain arsitektur ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di pabrik gula Jatibarang Brebes dan di Rusia. Bangunan megah ini mempunyai 9 pintu lokomotif yang melingkar menghadap ke timur dan di tengah-tengahnya terdapat 1 lokomotif yang usianya sudah 1 abad lebih. Jika melihat bangunan remise ini pasti kita akan ingat salah satu film kartun berjudul Thomas and Friends. Dan tempat ini merupakan spot terbaik untuk berfoto-foto karena sangat unik dan menarik. Agrowisata Besaran Hijau. Di seberang pabrik gula Jatibarang ini terdapat agrowisata Besaran Hijau, yang mana dahulu kala bangunan berarsitektur Belanda ini merupakan rumah dinas pemimpin pabrik gula Jatibarang. Nama, Besaran ini diambil karena memang rumah dinas ini sangat besar sekali. Dan rumah dinas Besaran ini terakhir kali ditempati pada tahun 2010. Nuansa sejuk sangat terasa karena di halaman rumah dinas pemimpin pabrik gula Jatibarang ini masih ada taman dan pohon-pohon yang rindang. Selain itu juga ada lintasan kereta yang mengelilingi rumah dinas Besaran. Dan kita juga bisa naik kereta mengelilingi kawasan agrowisata Besaran Hijau dengan cukup membayar Rp5.000 untuk 3 kali putaran. Banyak wahana mainan di agrowisata ini, seperti outbound, kolam renang, taman membaca dan taman bermain. Setelah keliling naik kereta, akhirnya kami diajak masuk untuk melihat dari dalam rumah dinas pemimpin pabrik gula Jatibarang. Pintu dan jendela dengan ukuran sangat panjang khas zaman dulu masih terawat dengan baik, dan di dalam terdapat ruang tamu dengan meja kursi peninggalan zaman dulu. Di bagian dinding juga terlihat foto-foto para pemimpin pabrik gula Jatibarang dari masa ke masa yang berjejer rapi. Kami pun juga masuk ke kamar tidur yang dulu digunakan oleh para pemimpin pabrik gula ini. Berbagai peralatan rumah tangga, seperti almari, pot bunga dan hiasan lainnya juga masih tertata dengan indah. Dan ternyata saat ini rumah dinas ini juga disewakan untuk acara rapat ataupun pesta pernikahan, dan kamarnya juga disewakan untuk penginapan. Akhirnya perjalanan mengelilingi pabrik gula Jatibarang telah selesai, dan pabrik gula ini juga saat ini mulai berbenah untuk dijadikan sebagai destinasi wisata cagar budaya yang tentunya tetap menjaga keaslian bangunan peninggalan zaman Belanda ini. Ayo berwisata ke pabrik gula Jatibarang Kabupaten Brebes.